Hari ini harinya Tuhan. Halo Nana, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Rasul Elvira di sekolah minggu online. Hai, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik? Sehat? Lalu harap semua tetap semangat ya ikuti sekolah minggu hari ini. Oh ya anak-anak, gak kerasa loh kita sudah 1 tahun melakukan aktivitas kita di rumah. Dari bersekolah, bermain, hingga beribadah. Karena ada pandemi ini. Kira-kira anak-anak sudah ada yang bosan gak di rumah terus? Mungkin ada yang merasa gak nyaman ya, karena ingin sudah cepet-cepet keluar, pengen ketemu dengan teman-teman, bisa ke sekolah, belajar bareng, ketemu guru, atau ada yang pengen cepet-cepet ke gereja, biar kita bisa bernyanyi, mendengar firman Tuhan bersama dengan teman-teman. Iya, Lausa juga rindu ketemu dengan anak-anak secara langsung di gereja. Tapi tenang, Tuhan itu baik sepanjang waktu. Sepanjang waktu Tuhan itu baik. Tuhan itu tetap setia mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita, meski dalam masa pandemi yang sulit ini. Anak-anak percaya itu? Aku juga percaya itu. Oleh karena itu, yuk kita nyanyi satu lagu, yaitu Terima Kasih Tuhan Yesusku. Kita memuja syukur kepada Tuhan dengan sukacita sambil kita minta berbagai banyak kebahagiaan Tuhan kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kasih setia-Mu dalam hidupku tak pernah habis sepanjang waktu. Kau angkat aku jadi anak-Mu, betapa senangnya hatiku. Aku bersuka di hadapan-Mu, naikkan pujian syukur bagi-Mu. Oh Tuhan Yesus, juru selamatku, ku cinta padamu. Kita nyanyi perasaan lagi ya. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kasih setia-Mu dalam hidupku tak pernah habis sepanjang waktu. Kau angkat aku jadi anak-Mu, betapa senangnya hatiku. Aku bersuka di hadapan-Mu, naikkan pujian syukur bagi-Mu. Oh Tuhan Yesus, juru selamatku, ku cinta padamu. Kasih setia-Mu dalam hidupku tak pernah habis sepanjang waktu. Kau angkat aku jadi anak-Mu, betapa senangnya hatiku. Aku bersuka di hadapan-Mu, naikkan pujian syukur bagi-Mu. Oh Tuhan Yesus, juru selamatku, ku cinta padamu. Ku cinta padamu. Sekali lagi. Ku cinta padamu.
kita berdoa untuk memulai sekolah minggu kita hari ini. Lipat tangan dan tutup matanya. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih memberikan kami satu hari lagi untuk kami bisa datang beribadah di sekolah minggu online ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami kemarin malam ketika kami tidur, sehingga kami masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Terima kasih juga Tuhan, Engkau memberikan kami papa mama yang baik, yang memberikan kami kebutuhan yang cukup, sehingga kami masih bisa makan dengan kenyang. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kami gadget dan internet yang bisa kami pakai untuk bersekolah dan beribadah secara online. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan yang Engkau terus berikan kepada kami. Sekarang kami mau memuji nama-Mu, Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, sadar dan ingat gak kalau kita itu diciptakan sama Tuhan sangat spesial dan berharga loh. Kita itu sangat dikasihi Tuhan, satu persatu kita. Saking sayangnya Tuhan itu mau menjadi manusia dan mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk menebus kita orang berdosa. Sehingga kita, Lause dan anak-anak yang percaya kepadanya bisa hidup bebas, bisa hidup selamat dan kekal di surga nanti. Luar biasa ya kasihnya Tuhan kepada kita. Yuk kita nyanyi satu lagu yaitu L-O-V-E, Love. Kita mau pakai tubuhnya kita untuk mengekspresikan kasih Allah. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father of above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father of above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father of above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Namun anak-anak, seringkali kita nggak menghargai kasihnya Allah. Kita melupakan kebaikan Allah. Kita berbalik dan melakukan hal yang kita senangi tapi Tuhan tidak senangi, yaitu D-O-S-A, dosa.
Coba pikirkan dan ingat, apa saja pikiran, perkataan, dan perbuatan kita dalam 1 minggu ini yang menyakiti hati Tuhan dan orang lain. Mungkin tidak ada orang tahu karena kamu sembunyikan, tapi Tuhan tahu. Anak-anak, Allah itu pengampun. Kita bisa datang kepadanya dan mengakui dan meminta ampun kepadanya. Anak-anak, mari kita dengan posisi kita rendah hati, kita meminta ampun kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu, yaitu Yesus Sahabatku. Kita mau berjanji kepada Tuhan, kita mau hidup benar bagi Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Sudah siap? Siap ya. Sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Kita mau mempersiapkan hati untuk mendengarkan cerita Alkitab. Kita mau minta Tuhan untuk membantu kita bisa mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Bapa yang di surga, terima kasih tadi kami sudah memuji nama-Mu. Kami sangat bersuka cita. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, lewat firman-Mu, apa yang menjadi kebenaran-Mu. Ajari kami bisa semakin mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang pimpin kami sehingga kami semakin mengerti. Kami bisa lebih mudah memahami cerita Alkitab. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau terus membantu kami sehingga kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aduh, kita udah lama ya nggak ketemuan ngobrol. Aduh, rindu banget loh ketemuan sama kamu. Bentar. Nanti kita sambung lagi ya obrolan kita. Aku ada urusan bentar. Dah. Anak-anak, maaf ya. Tadi
lagi nelpon sama sahabatnya Lose. Kira-kira anak-anak ada teman atau sahabat gak? Kebanyakan ada ya. Mungkin kalian sudah ada yang berteman dalam waktu yang cukup lama. Coba kalian pikirkan ya, misalkan suatu kali kalian mendapati, baru tahu kalau teman bayimu itu rupanya bukan benar-benar teman kamu. Dia rupanya omong hal yang buruk tentang kamu di belakang kamu. Dia gosipin kamu. Dia membocorkan rahasiamu. Atau dia menyakiti kamu dengan cara yang berbeda-beda. Apa perasaanmu? Apa reaksi kamu? Mungkin kita akan marah. Mungkin ada yang merasa sedih, menangis, bertanya-tanya kenapa orang ini yang kita anggap teman itu mengkhianati kita. Dia melakukan hal yang buruk kepada kita, padahal kita ada temannya. Kita akan tidak mau berteman dengannya lagi karena dia tidak setia. Dia tidak bisa dipercaya. Dia telah mengkhianati kita. Tapi anak-anak, kalian tahu gak kalau Tuhan Yesus juga pernah dikhianati? Dia pernah dikhianati sama teman dekatnya, yaitu salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Ada yang tahu? Betul sekali, dia adalah Yudas Iskariot. Pada saat itu, Yesus mengajak banyak orang dan menyembuhkan banyak orang sakit. Yesus juga disukai banyak orang karena ajaran yang berbeda yang selalu membicarakan tentang kasih Allah. Tapi di sisi lain, ada orang yang juga gak suka sama Tuhan Yesus. Mereka membenci Yesus. Mereka adalah imam-imam dan ahli Taurat. Padahal anak-anak, mereka itu kan orang yang mempelajari dan mengajar tentang firman Tuhan kepada orang lain. Mereka itu rupanya iri hati karena melihat banyak orang lebih mendengarkan Tuhan Yesus dibandingkan mereka. Mereka sangat membenci Yesus. Oleh karena itu mereka punya kepikiran untuk menangkap dan membunuh Tuhan Yesus. Lalu caranya gimana ya? Yuk anak-anak, kita baca Alkitab kita di kitab Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16. Yang sudah bisa baca, yuk ambil dan kita buka sama-sama Alkitabnya kita. Lalu yang belum bisa baca, gak apa-apa, nanti Lose bacaan untuk kalian. Ya, oke, Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16. Sudah dapat? Ada 3 ayat. Nah, judul perikopnya adalah Yudas mengkhianati Yesus. Ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ayat 15. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan ayat 16. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Rupanya imam-imam memakai Yudas, salah satu murid Yesus, untuk menangkap Yesus. Mereka membayar Yudas dengan 30 uang perak, sehingga Yudas mulai memikirkan cara, kesempatan untuk menyerahkan, untuk membawa Yesus kepada imam-imam. Wah, Yudas mengkhianati Yesus ya. Setelah itu Yudas pun pergi kembali bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya untuk makan Paskah bersama. Tapi sebelum mereka udah selesai makan, Yudas sudah pergi meninggalkan mereka dan memberitahu kepada imam-imam di manakah letak Yesus berada. Lalu anak-anak, menurut kalian Yesus tahu gak kalau Yudas mengkhianatinya? Tentu Yesus tahu apa yang akan terjadi sebelum itu terjadi. Yesus tahu bahwa ia akan segera mati.
Yesus juga tahu bahwa Yudas mengkhianatinya. Yesus juga tahu bahwa murid-murid lainnya tidak bisa menolongnya. Yesus tahu bahwa semuanya harus terjadi karena ia harus mati di kayu salib. Jika tidak, manusia tidak bisa selamat dari dosa. Maka Yesus pun pergi berdoa kepada Allah untuk memberikan dia kekuatan dan keberanian. Setelah Yesus dan murid-murid selesai makan, mereka pergi ke Taman Getsemani. Yesus meminta murid-murid untuk menunggu selagi Yesus pergi berdoa. Yesus juga membawa 3 orang murid, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berdoa bersama-sama dengannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah denganku." Lalu Yesus pun maju sedikit dan berdoa bersujud. "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah tahun ini berlalu. Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Anak-anak, cawan yang Yesus sebutkan itu adalah memiliki makna tentang penderitaan akan mati di kayu salib. Yesus sebenarnya tidak ingin menjalaninya karena itu sangat menyakitkan, sangat susah, menderita sekali. Tapi dia tetap akan melakukannya jika itu adalah keinginan Allah. Setelah itu, Yesus kembali ke ketiga muridnya dan mendapati bahwa mereka tertidur. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan minta, yaitu berdoa. Yesus membangunkan mereka dan minta mereka untuk berjaga-jagalah dan berdoa. Lalu Yesus kembali untuk berdoa untuk kedua kalinya. Yesus mengucapkan doa yang sama lagi. Lalu Yesus kembali lagi kepada murid-muridnya dan mendapati mereka tertidur lagi. Lalu Yesus membiarkan mereka dan Yesus kembali berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa hal yang sama. Karena memang mati di kayu salib ada penderitaan yang sangat susah dijalani. Tapi Yesus tahu bahwa dia harus mati sehingga manusia bisa selamat dan memiliki hidup yang kekal di surga. Setelah itu Yesus membangunkan murid-muridnya dan berkata bahwa sebentar lagi orang akan menangkapku. Tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang membawakan senjata dan pedang datang. Kira-kira menurut anak-anak, siapa yang membawa sekelompok pasukan ini? Betul, dia adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot membawa sekelompok pasukan ini untuk menangkap Yesus. Untuk memberitahu tanda siapakah Yesus yang akan ditangkap itu, Yudas berkata kepada sekelompok pasukan itu, "Orang yang kucium itu, itulah dia. Yesus, tangkaplah dia." Pada zaman itu, para murid punya kebiasaan untuk mencium pipi gurunya ketika bertemu. Yudas menggunakan ini untuk mengkhianati Yesus. Lalu Yudas pun pergi mendapati Yesus dan sambil berkata, "Salam Rabi," yang artinya salam guru, dan mencium Yesus. Yesus pun berkata, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Lalu segeralah kelompok pasukan itu maju, memegang Yesus dan menangkap Yesus. Anak-anak, setelah Yesus diserahkan kepada imam-imam, Yudas baru mengetahui bahwa Yesus akan dihukum mati di kayu salib. Yudas sangat menyesali perbuatannya. Maka itu dia pergi kembali kepada imam-imam dan dia mengembalikan 30 uang perak yang telah diterima karena mengkhianati Yesus. Karena penyesalan yang besar akibat mengkhianati Yesus, dia memilih untuk menggantungkan dirinya. Anak-anak, hidupnya Yudas Iskariot menyedihkan ya. Dari dia mengkhianati Yesus, lalu dia menyesali perbuatannya, akhirnya dengan mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Anak-anak langsung mau tanya, sebenarnya Yesus sudah tahu kan kalau Yudas ini akan mengkhianati dirinya?
Yesus tahu sekali. Tapi Yesus tetap mengasihi Yudas. Yesus tetap mau menjalani semua hal yang buruk itu, yaitu dari dikhianati, ditangkap, hingga mati di kayu salib. Yesus tetap mau menjalaninya. Untuk siapa? Untuk kita, manusia berdosa. Padahal Yesus bisa saja kabur, menolak keinginan Tuhan. Tapi tidak, anak-anak. Sampai akhir waktunya, ketika dia masih berdoa bersama-sama dengan murid-muridnya itu, dia tetap berdoa kepada Allah bahwa dia tetap akan melakukan keinginan Allah, itu mati di kayu salib untuk menebus, menyelamatkan manusia, meskipun hal ini sangat menderita. Anak-anak, sadar gak sebenarnya kita itu sering sekali seperti Yudas yang mengkhianati Yesus dengan perbuatan dosa kita. Padahal Yesus sudah mengasihi kita. Tapi apa yang kita perbuat? Kita melupakan Tuhan. Kita sibuk dengan apa yang kita senangi, tapi itu menyakiti Tuhan. Kita menggantikan Tuhan dengan kesenangan kita, dengan gamesnya kita, dengan video YouTube, dengan kemalasan, dengan temannya kita, dan sebagainya. Kita lupa tentang Tuhan. Tapi bersyukurnya kita punya satu sahabat yang paling baik, yaitu Yesus Kristus. Dia tidak pernah mengkhianati kita apapun keadaannya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bisa dipercayai dan menepati janjinya. Jadi, kalau anak-anak butuh teman, sahabat yang tidak pernah menyakiti dan mengkhianatimu, dialah Tuhan Yesus. Kita bisa selalu bercakap-cakap dengan Dia setiap hari, setiap waktu, lewat doa dan baca firman Tuhan. Siapa sahabatnya kita? Yesus Kristus. Dia mau jadi sahabat yang setia bagi kita. Kalau anak-anak mau jadi sahabat seperti apa bagi Tuhan? Yang setia juga atau mengkhianati? Anak-anak, luar biasa ya kita hari ini bisa mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang sangat mengasihi Yudas meskipun dia sudah mengkhianatinya. Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang tidak pernah mengkhianati kita. Kalau begitu, yuk kita mau bersyukur, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengar cerita yang luar biasa, yaitu tentang Engkau, Yesus, yang mengasihi Yudas Iskariot meskipun ia mengkhianati Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa Engkau adalah sahabat yang selalu mengasihi dan tidak pernah mengkhianati kami. Tuhan, ajari kami ya Tuhan, kami bagaimana kami dalam mengikuti Engkau Tuhan, kami mau menjadi seperti sahabat dan seperti apa. Ajari kami dalam kehidupan kami selalu mau melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami terus bisa mengingat kebenaran cerita-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, yuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita banyak berkat dalam 1 minggu ini. Coba anak-anak pikirkan apa saja itu. Tuhan sudah memberikan kita makanan dan minuman yang cukup dan enak bagi kita. Kesehatan, kita masih bisa sehat dalam masa pandemi ini. Lalu kita masih diberi papa mama yang masih bisa bekerja dan mencukupi kebutuhan kita. Kita masih bisa sekolah online. Kita masih bisa ada gadget internet yang lancar sehingga bisa ikut sekolah online, gereja online, dan aktivitas online lainnya. Masih banyak lagi kebaikan Tuhan dalam hidupnya kita. Kita bisa mengucap syukur lewat memberikan persembahan. Nah, persembahan itu bukan paksaan karena papa mama minta,
karena Loso yang minta, maka kita memberikan persembahan. No. Tapi karena kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau berterima kasih kepada Tuhan, kita memberikan persembahan. Jadi anak-anak yang memberikan persembahan, minta bantuan papa mama untuk memberikan persembahan nanti ke gereja. Oke? Kalau begitu yuk kita nyanyi satu kali lagi lagu L-O-V-E, Love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father of above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father of above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father of above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Wah, anak-anak, nggak kerasa ya kita sudah selesai nih menjalani ibadah sekolah minggu online. Senang nggak hari ini sekolah minggunya? Senang ya, semoga kita tetap semangat ibadah sekolah minggu online. Dan tetap kita mau terus bercakap sama Tuhan. Bukan cuma pas ibadah sekolah minggu online, setiap hari kita mau berdoa dan baca firman Tuhan. Oke? Nah, sekarang kita mau menutup sekolah minggu kita lewat doa. Yuk anak-anak, lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai ibadah sekolah minggu. Terima kasih Engkau telah memimpin dari awal hingga akhir. Kami bisa memuji nama-Mu, kami bisa mendengarkan cerita Alkitab meski lewat online. Terima kasih ya Tuhan untuk koneksi jaringan internet yang lancar sehingga kami bisa dengan nyaman dan lancar mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, ajari kami terus dan pimpin kami sehingga kami dalam hari-hari ke depan kami terus ingat tentang firman-Mu bahwa Engkau adalah sahabat kami yang setia dan Engkau tidak pernah mengkhianati kami sehingga kami mau jadi sahabat-Mu yang setia. Ajari kami ya Tuhan sehingga suatu hari lagi, suatu ke depan nanti kami bisa menjadi sahabat-Mu yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih anak-anak sudah ikut sekolah minggu online. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah!